Rumah kontrakan di kawasan Kecamatan Sukarame, Palembang, Sumatera Selatan digerebek polisi lantaran menjadi tempat persembunyian kawanan begal. Dari dalam rumah, aparat Polrestabes Palembang meringkus 4 pelaku, di mana 3 diantaranya masih berstatus pelajar. Keempatnya dibekuk karena telah melakukan begalan sadis terhadap korbannya di kawasan Sukarame beberapa hari lalu. Atas perbuatannya itu, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, seorang pria ditangkap warga usai kepergok mencuri kabel gardu listrik di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku beraksi bersama rekannya yang lolos dari kejaran warga. Sejumlah warga berhasil meringkus seorang pria pelaku pencurian kabel tembaga di gardu listrik Jalan Tubagus Angke, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku penjebolan gardu. Iya. Jalan. Penangkapan berawal saat warga curiga dengan aktivitas pelaku bersama rekannya yang membongkar gulungan kabel dari gardu listrik milik PLN. Warga kemudian meringkusnya, namun rekan pelaku yang berinisial SK melarikan diri. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Tambora. Dari tangan pelaku disita barang bukti berupa 1 gulungan kabel tembaga besar, besi, dan berbagai alat kunci untuk membongkar gardu listrik. Dari keterangan pelaku sendiri, sudah berapa kali dia melakukan aksinya, Pak? Kalau untuk keterangan awal, mereka baru 1 kali. Baru 1 kali. Pak, dia pemulung atau apa, Pak? Bukan, dia bukan pemulung. Dia memang sengaja melakukan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif dan harus merasakan jeruji besi sel tahanan Mapolsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah beroperasi selama 2 tahun, 7 anggota sindikat judi online akhirnya diringkus aparat Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Sindikat yang dikendalikan warga negara Tiongkok tersebut meraup keuntungan hingga 685 miliar rupiah dengan sasaran penjudi terbanyak berasal dari Indonesia. Uang tunai sebanyak 6 miliar rupiah, belasan unit ponsel, laptop, dan token bank ini disita aparat Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dari sindikat judi online. Petugas juga meringkus 7 orang tersangka, salah satunya adalah warga negara Tiongkok, pengendali judi daring bernama Website Slot 8278. Ketujuh tersangka memiliki peran sesuai keahliannya masing-masing. Dari hasil penyelidikan, server slot 8278 berada di Tiongkok dan beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Namun secara aktif, sindikat ini menargetkan pasar di Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Situs ini menarik pemain dari Indonesia dengan menyediakan berbagai jenis permainan judi daring, antara lain Fortune Tiger, Magic Wheel, Domino Poker, Gate of Olympus atau slot, tembak ikan, dan permainan judi daring lainnya. Sindikat ini diketahui sudah beroperasi selama 2 tahun dengan perputaran uang mencapai 685 miliar rupiah. Para tersangka akan dijerat pasal berlapis mulai dari Undang-Undang ITE, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pasal tentang perjudian dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sejak Juni 2024 hingga awal Oktober ini, Bareskrim Polri mengungkap 198 kasus perjudian daring dan menangkap 247 tersangka. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pelemparan kaca pos polisi di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria berkali-kali melempari kaca pos polisi yang sedang kosong sambil mendorong motor. Pengguna jalan. Tangkapan kamera CCTV merekam aksi seorang pengguna jalan yang melempari pos polisi. Terlihat seorang pria sedang mendorong sepeda motor lalu berhenti di dekat pos polisi di Simpang 4 Munggi, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Pria tersebut kemudian mengambil batu dan melemparkannya ke arah pos polisi yang sedang kosong tersebut.
Tak puas sekali usai mendorong motor ke seberang jalan, pria tersebut kembali dan melempar benda lagi ke arah kaca pos polisi. Dari data CCTV, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa siang. Petugas Satlantas Polres Gunung Kidul yang menerima informasi segera mendatangi lokasi dan memeriksa kondisi. Usai diperiksa, ditemukan bekas pecahan kaca yang berserakan di sekitar lokasi. Menurut pengakuan warga sekitar, mereka mengetahui aksi pelemparan tersebut namun tidak berani menegur dan mengaku tidak kenal dengan pelaku. Ajeng dandani motor kula niku ngwaske. Lah terus ngambil watu dinggo ngoten niku seluwer-seler. Lah kula kan wedi. Terus nganu motor niku di standarke malih terus nguamperi malih. Petugas yang memeriksa lokasi juga meminta keterangan dari beberapa warga sekitar guna melengkapi informasi. Menurut petugas, pos tersebut untuk sementara memang sedang tidak digunakan. Usai memeriksa lokasi dan mendapatkan beberapa informasi dari warga sekitar, petugas Satlantas mengaku akan melaporkan kejadian tersebut ke atasan dan menunggu instruksi lebih lanjut. Tentang kejadian yang ada ini benar adanya. Lokasinya di Semanu. Untuk langkah selanjutnya kita belum bisa menyimpulkan. Kita akan lapor kepada pimpinan kami. Petugas sudah mengantongi ciri-ciri pelaku namun belum mengetahui pasti siapa dan mengapa pelaku melakukan pengerusakan terhadap pos polisi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismawa Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso, mantan terpidana kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Solihin, hari Rabu mengajukan peninjauan kembali. Langkah ini tetap ia lakukan meski sudah dinyatakan bebas bersyarat. Jessica datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didampingi kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Otto Hasibuan menyebutkan pengajuan PK ini atas keinginan Jessica yang mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan berencana terhadap sahabatnya Wayan Mirna. Otto menambahkan pihaknya membawa sejumlah bukti baru untuk pengajuan PK tersebut. Lebih lanjut, Otto berharap MA dapat menyatakan Jessica tidak bersalah terhadap kasus kopi sianida tersebut. Dan terus terang aja memang ini tidak mudah bagi kami karena bagaimanapun dia kan sudah dibebaskan dengan cara BB. Diskusi kami panjang apakah perlu mengajukan PK atau tidak. Berhari-hari, walaupun ulama kami siapkan, tapi berhari-hari terus pembicaraan ini terus berlangsung. Tetapi Jessica tetap mengatakan saya tidak melakukan perbuatan itu, sehingga sekecil apapun kesempatan yang diberikan oleh undang-undang kepada saya harus melakukan upaya hukum terhadap itu, dia bilang. Sementara itu, Jessica pun berharap agar PK yang diajukannya bisa diterima dan dikabulkan. Iya, makasih semuanya udah datang. Makasih, biar saya sama pengacara semuanya daftar dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Selamat ulang tahun ya. Persiapan kamu sendiri seperti apa, Kak? Persiapan, enggak. Saya nggak berbuat apa-apa, semua pengacara yang siapin. Pengajuan PK hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jessica ke-36 dilakukan untuk membuktikan bahwa Jessica tidak bersalah. Dari Jakarta, Giselle Yanurahma, Jemi Yacin, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia akan menjalani laga ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga dengan menghadapi Bahrain. Nah, seperti apa kekuatan Timnas Garuda yang akan berlaga nanti? Kita lihat grafis berikut ini. Ya, jadwal pertandingan Bahrain versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23 WIB atau pukul 11 malam. Nah, siaran langsung pertandingan Bahrain versus Indonesia akan ditayangkan di stasiun televisi GTV dan juga RCTI. Selanjutnya, jika kita bandingkan berdasarkan peringkat FIFA, Timnas Indonesia yang berada di peringkat 129 jauh berada di bawah Bahrain yang kini menempati peringkat 76. Namun jika dilihat dari nilai pasar, skuad Garuda unggul jauh yaitu 426,28 miliar rupiah dibanding Bahrain yang hanya bernilai 158,17 miliar rupiah. Nah, skuad besutan Sinteyong memiliki pemain termahal yaitu Mace Hilgers dengan nilai 121,67 miliar rupiah. Sedangkan Bahrain yang dilatih Dragan Talajic memiliki pemain termahal yaitu Ali Madan dengan nilai 52,14 miliar rupiah.
Berikutnya, berdasarkan prediksi, starting line up timnas Indonesia sepertinya belum akan mengalami perubahan. Bergabungnya Mace Hilgers dan Eliano Reinders kemungkinan akan menjadi super sub alias pemain pengganti di tengah laga. Nah, Martin Pas akan berada di bawah Mister Gawang, dilapis Rizky Ridho, Jay Izas, dan Kelvin Verdong di belakang. Sedangkan di lini tengah ada Nathan Cho Aon, Tom Hay, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh. Sementara di lini depan, STY masih mempercayakan Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Witan Sulaiman. Next, menilik rekor pertemuan kedua tim di 5 laga terakhir. Indonesia memang baru sekali menundukkan Bahrain, yaitu di ajang Piala Asia 2007. Nah, saat itu Firman Utina dan kawan-kawan sukses mengalahkan Bahrain dengan skor 2-1 di Stadion Senayan, Jakarta. Nah, sementara 4 pertemuan lainnya, Indonesia hanya berhasil memetik hasil seri di tahun 1988 dan mengalami 3 kali kekalahan di tahun 2004, 2011 dan di pertemuan terakhir tahun 2012 dengan skor telak 0-10 untuk Bahrain. Ya pemirsa, semoga saja dengan racikan strategi yang jitu dari Sinteyong, timnas Garuda dapat memutus rekor kurang bagus ini dan menutup laga ini dengan kemenangan guna menjaga asa ke pentas Piala Dunia. Kita ke informasi pilkada pemirsa. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menemui Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta KH Muhyiddin Ishak. Dalam pertemuan ini KH Muhyiddin meminta Pramono Rano bisa menunjukkan keberpihakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan pengurus Nahdlatul Ulama Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Ishak di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Pramono membahas komitmen pasangan Pramono Rano untuk meningkatkan gaji guru honorer setara dengan UMP serta memperhatikan kesejahteraan dalam ruang lingkup lembaga pendidikan keagamaan. Jadi apa yang menjadi persoalan hampir di semua wilayah bukan hanya di Jakarta, ketika undang-undang tentang pondok pesantren sudah ada, perpresnya sudah ada, tapi rata-rata pergub atau perdanya belum ada, termasuk di Jakarta. Sehingga payung hukum untuk pendanaan pondok pesantren itu masih menjadi hambatan. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono berjanji akan menggelar festival kuliner malam di tiap kecamatan. Menurutnya festival kuliner malam akan meningkatkan potensi wisata kuliner Jakarta terutama bagi para ibu-ibu dan kalangan masyarakat kecil. Festival kuliner malam tersebut juga bisa menjadi salah satu cara menjaga kerukunan warga Jakarta. Makanya nanti kita akan bikin kayak festival ya, ada Car Free Day Night gitu. Ya di setiap kecamatan ya. Jadi setiap kecamatan kita bikin di malam Senin. Nah, itu akan sebulan sekali, sebulan sekali bikin kayak festival apa. Nanti di sana ada kuliner yang hasil dari masyarakat, dari ibu-ibu setempat dan sebagainya. Ya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews. Pemirsa, calon wali kota Prabu Muli nomor urut 1 Arlan mengenalkan 4 istrinya saat berkampanye di Kelurahan Sungai Medang, Cambai, Prabu Muli, Sumatera Selatan. Arlan mengaku dirinya bersikap adil dan memberikan kebutuhan cukup untuk keempat istrinya. Calon wali kota nomor urut 1 Prabu Muli, Arlan, memperkenalkan 4 istrinya saat berkampanye di Kelurahan Sungai Medang, Cambai, Prabu Muli, Sumatera Selatan. Calon wali kota ini memperkenalkan 4 istrinya di atas panggung kampanye yang disaksikan ribuan massa pendukungnya. Arlan menegaskan memiliki 4 istri berdasarkan syariat Islam dan tidak melanggar aturan. Dirinya juga menolak pergaulan bebas seperti oknum pejabat yang memiliki istri simpanan. Arlan mengaku dirinya bersikap adil dan memberikan kebutuhan cukup untuk keempat istrinya. Pada Pilwalkot Prabu Muli 2024, Arlan yang merupakan kader Partai Gerindra berpasangan dengan kader Partai Hanura, Franky Nasril.
Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 1 dekade Partai Perindo memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia dengan berbagai program pro rakyat. Di usianya yang menginjak 10 tahun, partai yang dipimpin Ketum Angela Tanusudibio ini terus bertransformasi agar semakin dicintai masyarakat Indonesia untuk meraih kemenangan di pemilu 2029 mendatang. Partai Perindo mengawali perayaan 1 dekadenya bersama para pengurus kader serta kaum disabilitas di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio mengawali rangkaian perayaan ulang tahun ke-10 dengan penuh kehangatan. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan terus menggaungkan langkah transformasi untuk memenangkan pemilu 2029 mendatang dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Saya kira selama 10 tahun Partai Perindo telah hadir di tengah masyarakat dan merupakan harapan kami ini ke depannya Partai Perindo semakin kehadirannya semakin bermakna lagi untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Dan pada hari ini kami merayakannya dengan sederhana tetapi penuh makna dan dengan penuh asa. Rangkaian puncak HUT Partai Perindo ke-10 akan terus digelar hingga akhir tahun yang nantinya akan menghibur dan melibatkan semua elemen masyarakat. Selamat ulang tahun Partai Perindo yang ke-10. Mari kita berjuang. Saya yakin di tangan pemimpin muda di bawah Mbak Angela dan kawan-kawan yang di belakang Mbak Angela ini lengkap ya. Saya yakin Partai Perindo akan jauh lebih baik. Dari Kartini Perindo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Partai Perindo. Maju terus, selalu memberi arti bagi bangsa. Di usianya yang 10, partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini berkomitmen akan terus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui berbagai program pro rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa para pemegang saham PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan kode emiten MSIN menyetujui rencana pelaksanaan stock split atau pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1:5. Jumlah saham MSIN yang tadinya berjumlah 12 miliar lebih setelah aksi korporasi tersebut akan menjadi hampir 61 miliar saham. Maksud dan tujuan perseroan melaksanakan pemecahan nilai nominal saham atau stock split adalah untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan. Dengan melakukan stock split, harga per lembar saham perseroan lebih terjangkau dan memberi kesempatan kepada investor, terutama investor domestik, untuk aktif memperdagangkan dan ikut memiliki saham perseroan. RUU PSLB dengan keputusan stock split yang dihadiri jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada 7 Oktober 2024 dan telah disetujui tanpa ada keberatan dari para pemegang saham. Dari Jakarta, Heru Tri, iNews melaporkan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan, MNC Vision Network bersama MNC Peduli kembali menggelar kegiatan CSR dengan menyalurkan bantuan donasi untuk Panti Asuhan Karna Kasih, Sunter Agung, Jakarta Utara. Kegiatan ini pun disambut hangat dan antusias para pengurus serta anak-anak panti. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban operasional Panti Asuhan Karna Kasih yang sudah berdiri sejak 30 tahun lalu. Sangat berterima kasih kepada PT MNC Vision Network dan semua yang terlibat ya karena telah menyalurkan dan memberikan bantuan kepada kami. Jadi ini akan membantu dalam keseharian mereka. Bisa membantu operasional yayasan, bisa membantu adik-adik yang diasuh di sini beroperasional Panti Asuhan ini, Panti Asuhan Karna Kasih ini, dan kemudian juga mungkin bisa membangkitkan semangat jadi bukan hanya kami, terutama kami sendiri dan juga masyarakat dalam selalu berbagi, ikut saling bantu-membantu dan berbagi di masyarakat. Program CSR MNC Vision Network melalui MNC Peduli ini rutin dijalankan sebagai bentuk sumbangsi dalam membangun dan mendukung mental anak-anak panti asuhan serta dapat membawa kontribusi positif bagi masyarakat luas. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Pemirsa,
bisa menikmati pemandangan alam dari atas Bukit Waung di Malang, Jawa Timur tak lengkap rasanya tanpa mencoba aktivitas para layang. Selain bisa menikmati pemandangan hijau, kita juga bisa melihat indahnya Pantai Modangan dari ketinggian. Seperti yang dilakukan Vina dan Ladis berikut ini. Ternyata bukan gue dan bule yang tertarik yang mau bermain para layang di Bukit Waung ini, Tradikers. Ini fakta kan Tradikers, kalau Indonesia memang memiliki potensi wisata yang banyak sekali. Dari gunung, laut, dan keindahan alamnya. Wah, di sini enak banget Tradikers. Kenapa? Karena gak ada termal. Iya, jadinya kalau nggak ada termal itu meminimalisasikan penumpang buat muntah. Jadi di sini semuanya pemandangannya tuh hijau banget. Saik banget Tradikers, dari atas sini gue nggak hanya melihat keindahan pemandangan laut aja, melainkan juga keberadaan air terjun yang melengkapi indahnya hari ini Tradikers. Ini dia Tradikers, the real hidden paradise. Woo! Waduh, Tradikers, sepertinya gue nggak bisa lama-lama lagi nih di udara. Parasutnya udah mulai membawa gue turun ke bawah. Vina sudah mendarat Tradikers, kini giliran gue nih. Travel Addict tanpa batas. Cihui, nggak berapa lama kaki gue udah nggak napak. Itu artinya gue sudah melayang di udara Tradikers. Tradikers, kalian harus coba nih. Rugi kalau nggak kesini, karena pemandangannya keren banget. Pokoknya rasa capek dan besarnya pengorbanan akan kebayar kalau sudah sampai di tempat para layang ini. Setelah muter-muter, kini saatnya mendarat di Pantai Modangan. Travel Addict tanpa batas. Oke, Tradikers, ini persiapan landing. Keren banget. Di situ ada teman-teman, ada Vina, ada yang lain.